Tadi semuanya pada hadir. Jadi ada yang nggak hadir juga sama kayak gitu. Tidak semuanya hadir. Oke, mulai lagi kita ke soal AMB. AMB itu berarti kan profesi yang paling luas dari semua stage yang lain. Ya, Tapi itu yaitu 60%. ya, Otomatis dia mewakili lebih dari setengahnya gitu kan ya, lebih dari 60%. ya. Maka AMB wajib dikuasai. Berarti dia Ya, sekitar 90 atau 95. Oh, makanya ya. si KMP saja si KMP sekali pas ke KMP gitu kan. Ya, Ini pengkajiannya, pertanyakan, intervensi, implementasi. implementasi yang enggak lah. Dari intervensi sudah diwakili gitu kan. Ya, Dan nanti, oh iya ada dosa kita ya. Dan masa ya. hasil atau evaluasi. Evaluasi. Tapi kebanyakan di mana ranahnya di intervensi dan diagnosa dan perawatan. Kita masuk ke soal baca. Semangat. Orang laki-laki berusia 20 tahun datang ke RS dengan keluhan nyeri. Nyeri seperti tertusuk-tusuk skala 6. Dari 0 sampai 10. Nyeri dirasakan, bentar, nyeri dirasakan seperti dirasakan bertahap, tidak bisa tidur, mual dan muntah, tampak meringis, lalu bertanya tentang penyakitnya. Tekanan darah 110/80 mmHg, frekuensi napas 20 kali per menit, frekuensi nadi 98 kali per menit, suhu 37,5 Celcius. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? Masalah keperawatannya nyeri, nyeri nggak sih, A? Karena dari Karena data penunjangnya ada nyeri seperti tertusuk-tusuk, lalu skalanya 6, lalu nyerinya dirasakan bertahap. ya. Nah, kita lihat Ya, di sini dia keluhan utamanya apa? nyeri. Jadi dia keluhan utama. Ya, Keluhan utama itu bisa menjadi masalah utama. Ini sekitar 70%. ya, Tapi jangan sampai kita keluhan utama, kita wajib pasti itu masalah utama. Enggak juga. Jadi ditunjang ya, dengan data-data yang menunjang keluhan utama itu. Ya, lebihnya. ya, Ya, apalagi di sini skala nyerinya itu 6. ya. Berarti skala nyeri 6 menandakan apa? Nyeri apa? Nyeri sedang. Ya. Jadi kalau Mm-mm. misalkan lebih atau sama dengan 6 skala nyerinya, berarti Berat. berarti dia sudah harus diberikan obat Analgetik. Obat. farmakologi. Ya benar kan? Farmakologi. Ya, ya, Itu ya ya, jawabannya nyeri gitu. ya. Berarti kalau misalkan ini, kalau misalkan datanya ada kayak gitu, kayak keluhan dengan nyeri, terus nyerinya skalanya dilihatkan, terus di bagian mana itu udah pasti nyeri, atau bisa jadi enggak? Oke, siap. Nanti kita lihat ada soal yang seperti itu ya. Nanti kita Ya, lihat. Yang penting
Skala nyeri bisa ditegakkan apabila skala nyeri bisa ditegakkan apabila skalanya itu lebih dari atau sama dengan 6. 6 ke 6. atas itu bisa bisa Ya, gitu. Nah, berarti ini data-data yang menunjang. Ya. ya. Nah, yang pengecanya yang mana ini? Tidak bisa tidur, muntah, Yang ya, ya, tampak merah. selalu bertanya Ya. penyakitnya. Ini berarti data Gangguan pola distraktor tidur. gitu ya. Oh, Berarti data distrator. pengecoh, Oh, ya kan? oh iya, Ya, iya. akan Mm-mm. distraktor, distract. Nah, itu data distract. Itu karena ini lebih ke nyeri. Ya. Ya, Berarti bagaimana cara menegakkan diagnosa gitu kan? Nah, berarti kita eh, pertama mind mapping ya. Kita lihat mind mapping. ya, Di mind mapping yang sudah saya berikan itu semuanya udah ada di sana. Apalagi kita sudah tahu itu untuk khatam. Berarti untuk ya, prioritas masalah kita gunakan yang mana? Yang individual itu halaman pertama ya. Itu ada individual itu ada menggunakan KDM. Di KDM itu ada apa saja? Fisiologis sampai aktualisasi diri ya kan? Ada ya. juga menggunakan apa? Data terbanyak ya. Terus apa lagi? Kadar A, B, C, D, kecap gitu ya. Udah pakai kecap, basic. RW. Nah, itu Hmm. ya. Jadi kita Ya, menggunakan itu. ya, Nah, sebenarnya di SDKI itu sudah menerapkan menggunakan KDM. Kita boleh lihat di sana SDKI. Coba kalau misalkan kita punya SDKI, coba buka SDKI. Yang pertama itu fisiologis. Di sana ada respirasi, itu kan ya. Ada sirkulasi, ada nutrisi, ada cairan dan sebagainya itu udah berurutan. Yang pertamanya itu fisiologis apa dulu? Ya, nanti ya, kita bisa menegakkan dengan masalah-masalah yang muncul kita bisa memprioritaskan yang mana yang lebih prioritas gitu kan ya. ya. Oke, kita lanjut rekan baca. Wanita berusia 45 tahun mengalami nyeri dada disertai perasaan mual, muntah, sesak, dan pusing. Dialami sejak 1 jam yang lalu dan tidak reda. Pada saat pengkajian didapatkan pasien mengeluh nyeri dada sebelah kiri menjalar ke lengan kiri. Jantung terasa berdebar, akral dingin, tekanan darah 130/100, nadi 100 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu tubuh 36,5. Hasil pemeriksaan EKG menunjukkan gelombang T terbalik dan depresi segmen ST. Apakah masalah perawatan utama pada kasus ini? Ini teh penurunan curah jantung bukan karena terdapat eh, dari mana ya? Mengeluh nyeri dada sebelah kiri, menjalar ke lengan kiri, jantung terasa berdebar, lalu akral enggak sih lebih ke ya itu dari situ sama ada pemeriksaan EKG. Garis bawahi apa ini EKG ya. gelombang Penurunan curah jantung berarti apa? Karena dia output ya. Jadi apa kadar output yang tidak normal gitu kan ya. Seharusnya misalkan kadar output itu misalkan 500, ternyata dia ya 400 itu karena itu ya. Berarti ada penurunan curah jantungnya, penurunan cardiac outputnya gitu kan. Nah, penurunan cardiac output atau penurunan curah jantung kita bisa ditegakkan apabila tanda utamanya itu adalah EKG yang abnormal. Kalau ada EKG yang abnormal, kita bisa menegakkan, ya. Atau ya apabila ada hasil lab, hasil lab kita menegakkan untuk penyakit jantung itu apa? CKMB atau apa? Troponin T, ya kan? Ya, ya benar tidak? ya. Ya, benar tidak? CKMB atau troponin T. Ya, nah di sana kita bisa lihat itu kan kalau misalkan jemur tidak ada gitu kan segala halnya. Ternyata apa sih yang labnya terusnya dia lab apa gitu kan CKMB.
Nah, itu ada di mana? Ada di halaman 16. Coba buka halaman 16 mind mapping. Itu ada. Yang mau sambil ngambil bentar ah, biar bisa dibaca. Hmm, Di apa ah? Di DKI. Itu ada di mind mapping. Dan Hmm. CSSK itu ada lab CKMD, Tropolite, yang Ya, ya. Kalau misalkan prinsip penanganan pada serangan jantung harus apa? Itu ada ONACO ya, ya, oksigen, morfin gitu kan. Itu ya, aspirin dan itu. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini juga kan ada nyeri ya, tapi tidak nyeri akut kan? ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Mana? Si ini benar ya, A, C. Ini udah benar cek. Kita lanjutkan. Seorang laki-laki umur 50 tahun dirawat dengan keluhan lemah, haus pada pemeriksaan fisik. Didapatkan tekanan darah 80/50. Nadi 120, lemah dan dalam muntah. Mukosa mulut kering, turgor menurun, kesadaran apatis, kulit dingin, mata cekung, BB50. Berdasarkan hasil pemeriksaan lab, didapatkan kalium 2,9, natrium 123. Apakah masalah keperawatan utama pada pasien ini? Ini Hmm, apa? apa ya? Bentar. Ini teh ada pemeriksaan laboratorium, kesadarannya apatis, Ini apa bed yuk? hipo enggak hiper. Resiko gak sih A? Atau hiper ya? Hmm? Antara dua itu. Antara resiko sama yang hiper. Hmm? Eh, yang mana ya resiko kerusakan membran mukosa oral? Hmm? Bingung, masih bingung A. Apa ya? Apa ini? Hmm. Ini pasiennya, eh, bahwa kita lihat, berarti di sini dia mengeluh apa? Mengeluh ini Lemah lemah dan dan haus. dalam. Ya, Ya, terus dia ya. mengeluh lemah dan haus. Kita lihat di sini pada pemeriksaan fisiknya bagaimana. Nadinya drop ya. Hmm, Oke, tensinya drop, turun, hmm, hmm. Ya, nadinya tinggi, cepat. Berarti kan ya, kompensasi ya, dia kompensasi. Merupakan ya. kompensasi. Lemah, Kompensasi. muntah, mukosanya kering, turgornya menurun, turgor menurun, sedarnya apatis, Ya. kulitnya dingin, mata cekung. Ya. Nih, berarti tanda-tanda apa nih? Oh, hipo. Ya, hipovolemia atau kekurangan volume cairan, Iya. Cairan. Oh ya iya, kan? kalau hiperma ini bukan yang kelebihan ya, kayak CKD Iya, gitu, kalau ah. hiperemia kelebihan cairan ini kasus apa? Kasus diare, ya. Coba buka mind mapping halaman 25 itu ada tentang diare. Jelaskan matanya cekung, kulitnya tinggi, terus kulitnya menurun, terus kulitnya Iya. kering, ya lemah, itu kan. Misalnya apa? Di situ hipovolemi, ya, 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 gampangnya. berarti ah, ah, segampang-gampang kebalik. Ya, Oke, jangan sampai kebalik ya. Oke, kita lanjutkan. Akan baca apa? Apa ya? Like, kalau A, ngelek. oke, like ya. Iya,
Ya, silakan baca. Hmm. Seorang laki-laki usia 35 tahun dirawat dengan TB aktif. Pasien adalah perokok berat sejak SMA. Dari hasil pemeriksaan didapatkan respirasi 24, ronhi paru kanan atau kiri, produksi sputum banyak, IMT 16 tampak pucat dan terlihat sesak serta kelelahan. Apakah prioritas diagnosa keperawatan yang tepat? Dia TB aktif, perokok berat, kan ronhi paru. Ada di Hmm, Mapping halaman 23 ya, tentang PB. Ya, nanti ini apa misalnya diagnosanya perawatannya. antara C sama D apa ya? Ya nggak sih? Bener gak? Soalnya kan itu teh perokok berat sejak SMA. Dari hasil pemeriksaan didapatkan respirasi 24, ronhi paru kanan atau kiri, produksi sputum banyak. Ada sputum berarti harus dilakukannya bersihan jalan napas. Kita lihat di Aku mau sini tadi sekret kan, D berarti D. kalau diagnosa kabupaten itu kan kita bisa menegakkan KDE atau Ya. dengan kadar atau dan Hmm, terlihat apa pasien perokok berat TB aktif. Nah ini di iya. paru Mm-mm. terus D A produksi D. tersebut tuh, nah berarti Sputum banyak jawabannya D. Jadi usia harus ini jalan ya, pas ya napas, kan, sisa ya. itu ya Oh, iya, bisa iya. membedakan. Tadinya tuh kalau baca yang atasnya doang mah kayak ronhi paru kanan kiri teh itu gening gangguan pertukaran gas. Tapi pas baca yang di sekutum banyak, kayaknya ya benar-benar deh. Ya kalau Ya, pertukaran gas itu gas untuk harusnya AGD-nya, hmm, pH-nya, kan ya, tidaknya misalkan ininya abnormal. ya. Lanjut, A. Lanjut. Seorang laki-laki berusia 55 tahun dirawat di ruang penyakit dalam, keluhan luka yang tidak kunjung sembuh pada kaki kanan. Hasil pengkajian didapatkan adanya luka pada kaki berwarna kekuningan, basah dan mengeluarkan bau khas. Pasien mengatakan pusing, keringat dingin. Apakah tindakan keperawatan utama kasus di atas? Hmm, dia teh Pak, semua dan hasilnya dapatkan adanya luka pada kaki berwarna kekuningan. Melakukan perawatan luka. Basah dan mengeluarkan bau khas. Pasien mengatakan pusing, keringat, dingin. Apakah tindakan keperawatan utama? Melakukan perawatan luka. Ah, keluhannya itu luka, iya, kan? iya. Keluhan utama bisa menjadi masalah utama. Hmm, Di sini jelaskan lukanya bagaimana. iya. Ya, Hmm. dasar seperti ganti ini pasien dengan apa? Diabetes, oh ya, DM ya. Terus diabetes, benar kan? Tikum, ya, Nah, berarti coba nanti buka halaman 19 ya, membimbing ya kan ya. ya. Lagi sambil menghafal ya. Nah, jadi di sini berarti dia gangguannya apa? Gangguannya kerusakan aktivitas Khas kulit, jaringan kulit ya kan? jaringan, Ya, ya. jaringan kulit. Nah, maka tindakannya apa? Kan Oh, perawatan luka. luka. Hmm. Tapi kan itu ulkus diabetikum berarti itu DM bukan beda lagi. Iya, benar. Kalau misalkan terkecoh bisa jadi gejala pemberi insulin bolus ya. Kalau misalkan Misalkan terkecoh. insulin Karena kan berarti insulin. berarti harus ada insulin sebelumnya dengan insulinnya sekarang. Oh, Apakah ada iya. Mm-mm. perbedaan gitu kan? Gitu ya. Iya. Oke, Ya. kita lanjutkan.
Seorang laki-laki usia 55 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan luka di bagian belakang kaki. Hasil pengkajian terdapat luka dengan luas 15 cm. Klien tampak lemah, mengalami penurunan berat badan 8 kilo dalam 1 minggu, mengeluh mual muntah, tekanan darah 160/90, frekuensi naik 86, frekuensi napas 23, suhu 38,2, hasil GDS 350. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Kan luka di belakang bagian belakang kaki, terdapat luka, klien tampak lemah, mual berat, mengeluh mual muntah. Hmm, risiko kekurangan volume cairan, berat badan. Tapi GDS-nya 350. Apa ya? Hmm, Ini ya, Pak, ngelek. oleh gimana? Nah, udah. Gimana, A? Kayak pusing-pusing. Si Ya, kayak dia mengeluhnya apa? Kalau utamanya itu luka. luka. Mm-mm. Dan luka, ternyata lukanya itu dalamnya, luas 5 cm, 15 cm. Nah, ini ada data lagi apa? Data luka terus apa ini? Penurunan berat badan ya, Nah, kan? Badan mual. mau muntah. Terus apa Mm-mm. lagi? Ada data GDS. Iya. Pusing kan kita. Aduh, apa ya jawabannya? Saya tahu. Oke. Nah, di sini kita lihat kan, ternyata suhunya juga tinggi ya, Iya, tambah pusing. Nah, banyak sekarang dan kita lihat bahwa di sini kan utamanya itu luka, terus dapat iya. luka dengan luas 5 cm. Ya, ini eh dengan kasus apa? Lupus diabetik, ya kan? Iya, sama DM. Lupus diabetikum. Tidak jelas kalau utamanya luka dan yang luas lukanya ada, itu kan BB-nya oke. gitu. Berarti ini gangguan integritas kulit Oh, iya. itu. Terus kenapa Hmm, enggak nutrisi kurang dari kebutuhan? Karena iya. ini ada penurunan berat badan, terus mau muntah. Ini seharusnya ada penurunan 10%. Hmm. Ada penurunan 10% Oh, kayak BB-nya BB itu. sebelumnya berapa ya? Tetapi apa? Tetapi BB-nya harus ada dulu berapa. Hmm, Ya, iya. tinggi badannya juga ada. Jadi kita bisa ngitung nantinya ada penurunan ada 10%. Itu Hmm. ya. Jadi kalau kayak gitu Oke. mah berarti C, misalkan ya. Hmm, ya, ini mah kan nggak ada. Ini mah hanya penurunan berat badan 8 kilo. Jadi kan kita nggak Iya, bisa ngukur ya. iya. Sekarang kekurangan pencairan apakah ada? Ini kan hanya mau muntah. Oh iya, gak Itu kan dijelasin juga. tidak dijelasin kan. Ya, Iya, itu. Apakah tubuhnya itu gimana gitu kan ya. iya, Atau mukosanya seperti apa gitu kan. Atau ada diare gitu berapa kali gitu kan ya. iya. Pernahnya misalkan berapa kali gitu. Ya. Ya, Oh, kalau perubahan proporsi jaringan PP ini apa lagi? Kan nggak ada data CRT, nggak ada data KB, misalkan ya akral dingin gitu kan ya. Yang mm, menunjang ya. Ini ukus diabetikum berarti gangguan integritas kulit. oh iya, ya. Hmm. Kalau agak pusing gampang kayak memang. Oke lanjut. Ya, Insya Allah. Seorang laki-laki berusia 50 tahun dirawat dengan keluhan sesak napas. Hasil pengkajian didapatkan piting edema di kedua kaki, mual muntah, pasien cepat lelah, tekanan darah 100/60, frekuensi nadi 98, frekuensi napas 28. Hasil pemeriksaan X-ray ditemukan adanya kardiomegali. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Ini Hmm, apa? ada keluhan sesak napas, lalu pengkajiannya ada piting edema di kedua kaki, mual muntah cepat lelah, kelebihan volume cairan gak sih, A? Tapi ada pemeriksaan X-ray. Aku kalau misalkan ngejawab kelebihan volume cairan karena
itu adanya edema di kedua kaki apa sama adanya di eh, ya terus itu pasien cepat lelah. Tapi kalau pemeriksaan X-ray kardiomegali itu bentar. pusing ya. Kardiomegali iya. Aduh, Aduh, pusing. pembesaran jantung tapi berarti penurunan curah jantung kah? Jawabannya ini. Ya, soalnya ini baru searching kardiomegali teh pembesaran jantung. Oh, berarti penurunan curah jantung emang jangan terkecoh ya itu benar ada edema di kaki kedua kaki ngomong tuh. Oh, ya A. Itu jawabannya D. Iya, jadi jawabannya ini. Oke, berarti ini sampai ke 1 minute ya. Kayaknya Ya, sampai di sini atau mungkin satu soal lagi bisa lah. Kita lihat ya, penjelasan dulu. ya, Oke, di sini kita lihat datanya memang mengecoh ya, kayak kelebihan pencairan atau hipervolemia. ya, Nah, ini kasusnya apa, penyakit ya, kardiomegali, penyakit kardiovaskuler. ya, Penurunan curah jantung udah kelihatan ini. Gitu, udah ada output. Pokoknya hmm, ditandai diagnosa jantung atau adanya EKG yang abnormal gitu. ya, Curah jantung. Nah, di sini sebenarnya kelebihan volume cairan bisa diikat oleh penurunan curah jantung. hmm, Itu karena apa? Karena tadi ya ini sesak napas, piting budi, cepat lelah, ya, itu hmm, tanda-tanda dari kardiomegali. Jadi ya, jantung yang harus menumpahkan darah ke seluruh tubuh dan ternyata tidak adekuat, jantungnya tidak kuat, maka aliran darahnya balik lagi. Otomatis kan ya, podium numpuk ya. Pasti dia ya, sesak. Itu kan terendam paru-paru. Pasien-pasien cepat lelah, ya, capek gitu kan. Itu karena apa? O2-nya tidak tersalurkan ke jaringan yang lain. Makanya jantungnya bengkak, kardiomegali jantungnya bengkak. Otomatis dia apa? Tidak bisa mengkompensasikan hmm, seperti itu. Apa jadi penurunan curah jantung? jantung. Ya, oke, Ya, pusing, pusing. pusing. A. Kalau Banyak. mendegakkan hipervolemia atau kelebihan pencairan itu kasus Hmm, pada CKD, Adek. Hmm, gagal jantung kronis. Itu baru kita bisa menegakkan. hmm, ya, Dan oke, sekarang itu jam 11 nih. Ya, alhamdulillah ya berarti kita sampai ke 7 atau 8 soal mungkin ya ternyata ya. ya, 7 sampai ya. 8 soal. Oke ya, mungkin kita lanjutkan esok hari. Ya, kita lanjutkan esok hari. Bolehlah di jam berapa silakan. Ya. Gitu ya. Ntar ini di Besok kalau misalkan emang langsung juga mau langsung aja. Cuman kalau ya misalkan ini masih waktu ada